kami meyakini, kita semua segenap bangsa Indonesia meyakini bahwa sudah tidak tersisa lagi dari saudara Joko Widodo sisi kenegarawanannya meskipun seberat biji zarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah mengundang kami dan juga seluruh rakyat Indonesia yang kami yakini juga mengikuti perjuangan kami dalam rangka membongkar ijazah palsu ini. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa kehadiran kami di sini mewakili klien kami Pak Roy Suryo dan kawan-kawan atau lebih sering disebut dengan Roy Suryo CS dalam rangka memenuhi undangan gelar perkara khusus yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Gelar perkara khusus ini juga tidak lepas dari apa yang kami mohonkan. 2 kali kami mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Yang pertama di tanggal 21 Juli 2025 yang lalu dan yang terakhir di tanggal 20 November 2025. Yang gelar perkara dulu kami memang minta agar ada gelar perkara saat penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Yang saat itu ada setidaknya 12 orang yang ditetapkan sebagai terlapor. Nah, dalam perkembangannya 12 terlapor dengan 3 klaster ini tidak semuanya menjadi tersangka. Klaster media atau klaster YouTuber itu hilang dari posisinya dan kemudian ditingkatkan menjadi tersangka 8 orang yang dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yang kami sebut sebagai aktivis, klaster kedua yang kami sebut sebagai akademisi. Kami sendiri membentuk tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Dan gelar perkara ini juga ada 2 sesi yang kami terima. Sesi pertama jam 10.00 WIB, yakni untuk klaster pertama. Yang kami dampingi hari ini di klaster pertama adalah pertama Bapak Rizal Fadilah, sarjana hukum. Yang kedua Ibu Kurnia Triryani, sarjana hukum selaku advokat. Dan yang ketiga ada Bapak Rustam Effendi. Dan nanti akan ada lagi gelar perkara khusus di sesi kedua, yakni klaster akademisi. Ada Pak Roy Suryo dan Pak Rizwan Sianipar yang kami dampingi. Dan kami ingin jelaskan terkait gelar perkara ini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami meyakini, kita semua segenap bangsa Indonesia meyakini bahwa sudah tidak tersisa lagi dari saudara Joko Widodo sisi kenegarawanannya meskipun seberat biji zarah. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin lagi atau meminjam ungkapan laksana memasukkan gajah ke lubang jarum kalau kita mengharapkan saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya sebagaimana itu ya pernah dilakukan oleh Pak Asrul Sani atau kalau di dunia internasional persoalan dengan kewarganegaraan yang pernah disampaikan oleh Obama. Jadi kesimpulan kami sampai hari ini kami tegaskan bahwa sudah tidak ada lagi sisa kenegarawanan dari saudara Joko Widodo, maka kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Yang kedua, karena hari ini status ijazah konon asli tadi telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka hari ini yang kami harapkan yang masih punya sifat kenegarawanan dari institusi aparat penegak hukum kita adalah penyidik dari Polda Metro Jaya, di mana diharapkan dalam proses gelar perkara nanti akses terhadap barang bukti diberikan oleh penyidik dan penyidik secara sukarela menunjukkan barang bukti yang telah menjadikan klien kami sebagai tersangka. Sebab tidak mungkin ada orang dinyatakan sebagai fitnah dan pencemaran nama baik menyimpulkan ijazah saudara Joko Widodo itu palsu sebelum ada bukti ijazah asli ditampilkan. Dan sebenarnya dalam konteks pemeriksaan umum, biasa saja seorang penyidik menunjukkan barang bukti yang telah disita untuk meminta keyakinan sekaligus memastikan orang yang mau diperiksa apakah sudah melihat atau belum. Pada faktanya saat pemeriksaan Bapak Rizal Fadilah, Ibu Kurnia Triryani, keduanya telah meminta kepada penyidik untuk ditunjukkan, tapi saat itu tidak diberikan akses dengan alasan bahwa ijazah tersebut masih disita oleh Polda dan diperiksa Barreskrim di bagian Puslapor Barreskrim Mabes Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.